selamat pagi, shalom. Nah, jumpa lagi dengan Bunda Eci dalam ibadah sekolah minggu online Parsinode GPI Papua Jenjang Anak Kecil. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi ini, mari kita angkat satu pujian yang berbunyi, Selamat Pagi Tuhan. Dengan semangat ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kami telah memuji Tuhan. Sekarang, adik-adik duduk yang manis, duduk tenang, lalu lipat tangan. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, di pagi hari yang indah ini lagi ya Tuhan, kami datang bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau sangat baik bagi kami. Dan saat ini lagi ya Tuhan, kami berjumpa dalam ibadah sekolah minggu online Parsinode GPI Papua. Tuhan mau datang, Tuhan memberkati ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini hanya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil pada Perjanjian Baru, Lukas 2 ayat 41 berakhir pada ayatnya yang ke-52. Tetapi sebelum kita membacakan firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu kita mau berdoa. Kita berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah ini lagi ya Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu akan membacakan sedikit berita firman Tuhan. Tetapi sebelum mata kami menatap, mulut kami berkata-kata, Tuhan mau datang, Tuhan mau selalu memberkati firman yang akan kami baca dan kami dengar ini, agar firman yang kami baca dan kami dengar ini bisa tertanam dalam hidup kami dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita di pagi hari ini dengan judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia.
Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengalah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku sedang cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pembacaan kita di pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kami semua telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Bunda akan melanjutkan dengan cerita tentang Tuhan Yesus di bait Allah. Nah, adik-adik, pasti adik-adik sudah pernah mendengarkan tentang perayaan Hari Paskah. Nah, hari ini Bunda akan menceritakan tentang kehidupan keluarga Tuhan Yesus yang perjalanannya dari Nazaret menuju ke Yerusalem. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus beserta orang tuanya ke Yerusalem itu, Tuhan Yesus masih berumur 12 tahun. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berumur 12 tahun saja, dia bisa mau mempelajari tentang firman Allah. Selesai merayakan perayaan Paskah, kedua orang tuanya dan rombongan kembali pulang ke Nazaret. Tiba-tiba dalam perjalanan kembali ke Nazaret, kedua orang tuanya kaget saat melihat Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan rombongannya saat pulang kembali ke Nazaret. Dan di saat itu juga, adik-adik, orang tuanya Yesus kembali ke Yerusalem dan mencari Yesus di sana. Setelah mencari Tuhan Yesus di sana, mereka ketemu Tuhan Yesus telah masuk di dalam bait Allah. Dan dia sedang bertanya jawab dengan ahli atau guru yang berada di dalam bait Allah. Di situ mereka bertanya jawab tentang kerajaan Allah. Jadi, adik-adik semua, menurut tradisi Yahudi, seorang anak laki-laki harus berada di dalam bait Allah, baik itu dalam perayaan Natal atau Paskah. Karena Tuhan Yesus merasa bahwa dia adalah keluarga Yahudi, dia masuk ke dalam bait Allah bersama-sama dengan ahli atau guru untuk memperdalam tentang kerajaan Allah. Nah, adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus berada di bait Allah itu, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan ahli ulama yang di dalamnya mereka bersoal tanya jawab dengan Tuhan Yesus tentang firman Allah. Nah, adik-adik, teladanan Tuhan Yesus yang ia teladani dari kecil, yaitu yang harus kita ikuti, maupun itu Bunda maupun adik-adik. Yang pertama, Yesus sangat mencintai bait Allah. Pasti adik-adik bingung, bait Allah itu apa? Nah, adik-adik, bait Allah itu seperti kita punya gedung gereja. Itu yang disebut bait Allah, yang dimana tiap minggu kita ke sana beribadah dan memuji Tuhan. Disitulah Tuhan Yesus memiliki rasa ingin tahu tentang kerajaan Allah. Nah, adik-adik, selain itu Tuhan Yesus juga belajar bersikap untuk kebaikan hidup. Jadi, kalau kita setelah mempelajari tentang kerajaan Allah, firman Allah, kita juga harus mempelajari hidup kita yang baik untuk bisa kita mempelajari tentang firman Tuhan. Nah,
adik-adik, dari cerita yang Bunda sampaikan, adik-adik bisa mencontohi dari Tuhan Yesus, yaitu kita tidak boleh malu, tidak boleh takut untuk memberitakan firman Tuhan. Terus kita tidak boleh merasa sombong dengan kelebihan kita dalam memberikan atau memperdalam tentang kerajaan Allah. Terus yang kedua, harus rajin berdoa, harus rajin baca firman Tuhan, dan harus rajin ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, walaupun dalam masa pandemi seperti gini, adik-adik tidak bisa ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Tetapi lewat ibadah sekolah minggu online ini, adik-adik bisa bersama-sama, bisa berkumpul dengan saudara-saudara yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik, sekian dan dari cerita Bunda di pagi hari ini. Adik-adik, Bunda telah menceritakan tadi cerita tentang Tuhan Yesus di Bait Allah. Sekarang Bunda punya tugas untuk adik-adik di rumah, menghafal ayat hafalan yang terambil pada pembacaan kita yang tadi di Lukas 2 ayat 49b yang berbunyi, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, lalu kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, di pagi hari yang indah ini lagi ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di hari ini kami telah selesai dengan ibadah sekolah minggu online ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena ibadah yang kami lakukan dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah kami para bunda-bunda, yanda dan kakak-kakak pengasuh dan juga anak-anak asuhan kami yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Tuhan selalu memberkati mereka, berkati seluruh kehidupan rumah tangga kami, berkati seluruh kehidupan rumah tangga anak-anak asuhan kami dan juga orang-orang tua mereka ya Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi ini ya Tuhan, tetapi mereka masih semangat untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Baik di rumah maupun di gereja ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum hamba menutup doa ini ya Tuhan, hamba mohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, mau menyertai kita semua yang ada di sini, menyertai kami para pengasuh, anak-anak asuhan, dan orang-orang yang telah hamba doakan, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita angkat satu pujian yang berjudul "Ku Masuki Gerbangnya".
adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Tapi adik-adik jangan lupa, ingatlah protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, adik-adik, sampai bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.